lanjut dalam sebuah wawancara, sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, Ole menjelaskan soal perasaannya yang sangat bangga bisa mewakili negara sebesar Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak. Selain itu, Ole juga sudah tidak sabar bisa memberikan hal terbaik bagi tempat kelahiran neneknya yang udah tiada. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, sekarang ini ramai yang inginkan Indonesia ini lolos ke Piala Dunia selepas bergabungnya Patrick Kluivert dan juga para jajaran kepelatihan daripada Belanda ini. Dan memang dijangkakan fans Indonesia ini, fans yang tegar, fans yang begitu fanatik dengan sepak bola Indonesia pada saat ini, menginginkan sesuatu yang luar biasa daripada timnas Indonesia. Selepas perubahan yang besar ini di bawah ketum PSSI Bapak Erick Thohir, ini keupayaan, pengaruh dan juga komitmen Bapak Erick Thohir yang menginginkan juga mimpi Indonesia untuk ke Piala Dunia ini dapat direalisasikan dengan membawa amunisi baru ini, termasuklah menggantikan kepelatihan yang lama kepada yang baru ini. Karena kepelatihan yang baru ini punya satu signal yang sama dengan pemain-pemain diaspora ini. Mereka bermarkas di Belanda kebanyakannya pemain-pemain ini. Jadi sudah tentu Patrick Kluivert dan juga Ian Lizard, Pastor ini dapat mereka taktikal ataupun strategi yang lebih baik untuk timnas Indonesia menghadapi tim-tim besar kayak Australia, Jepang, Bahrain dan juga China. Karena Bahrain dan China juga jangan kita lupa, mereka juga telah mengupayakan sesuatu yang sangat luar biasa pada saat ini juga. China membawa 4 amunisi baru, ya, pemain diaspora ataupun pemain naturalisasi mereka. Nah, begitu juga dengan Bahrain. Di Piala Teluk baru-baru ini menjadi juara, mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Oman. Jadi ini satu perkembangan yang baik karena kesemua tim yang ada di dalam grup C ini masing-masing coba untuk membuat yang terbaik sebelum 4 laga terakhir mereka ini di bulan Maret nanti. Apapun, saya sangat optimis akan ada kejutan buat timnas Indonesia dalam laga melawan Australia pada tanggal 20 Maret ini. Karena pemain-pemain amunisi baru di bahagian lini serang sudah bersiap sedia kayak Oli Romini, Gerard Redwell, dan kemungkinan ada kejutan-kejutan lagi daripada Bapak Erick Thohir. Oke, ini yang saya ingin reaksi. Statement oleh Romini viral di Inggris. Aussie sadar ucapan Mancini ada benarnya. Plan kejutan Erick Thohir buat kepo. Apa di sebalik video ini, guys? Yuk kita simak dulu video ini. Maret 2025 nanti benar-benar akan menjadi ini bulan yang Indonesia untuk timnas posisi Indonesia. Ketiga. Dibilang hasil 2 pertandingan di bulan tersebut benar-benar akan menjadi kunci gimana nasib Indonesia di round 3 ini. Yap, jika Indonesia setidaknya mampu meraih 4 poin, maka peluang untuk seenggaknya maju ke round 4 jadi lebih terbuka. Itu kalau 4 poin. Tapi jika berhasil 6 poin, maka lagi bagus 6 poin. Laga versus China di GBK akan jadi penentu apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia atau enggak. Jelas untuk mencapai mimpi tersebut perlu dilakukan persiapan yang matang. Dan diketahui oleh Romani akan disumpah 8 Februari mendatang bersama dengan Dion Marks serta Tim Gavens. Hal yang pastinya cukup melegakan mengingat Ole memang selama ini jadi salah satu pemain yang cukup dinantikan kehadirannya. Nah, dalam interviewnya, sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, Ole benar-benar membuat statement yang cukup menyita perhatian media setempat. Di satu sisi melihat kabar yang ada, sedikit banyak pelatih anyar Australia, Tony Popovic, mulai memahami jika apa yang pernah diutarakan serta dirasakan Roberto Mancini ada benarnya. Yang mana itu berkaitan dengan sosok Erick Thohir yang sering membuat kejutan di detik-detik akhir. Dan dalam hal ini, kejutan demi kejutan berkaitan dengan Jairo, serta tambahan 1 striker dan 1 kiper yang kabarnya juga on proses.
Oke, sekarang ini ekspektasi fans-fans Indonesia, terutama supporter yang begitu fanatik, yang begitu gairah inginkan timnas Indonesia ini ada kejutan yang sangat memberangsangkan, terutama ketika perlawanan melawan Australia ini. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Apakah bentuk strategi dan taktik? Tapi kita ketahui Patrick Kluivert ini dia akan menggunakan total football. Selalunya 4-3-3 dengan menggunakan sistem menyerang keseluruhan position ball itu. Itu yang kita ingin lihat bagaimana sistem dan formasi strategi ini akan dapat diaplikasikan di lapangan nanti. Jadi Bapak Erick Thohir juga sudah ke Belanda ya, menemui kesemua pemain dan juga ke pelatihan, meeting bersama dengan membentuk strategi yang lebih baik lagi untuk persiapan sebelum laga melawan Australia ini. Kalau ada kejutan lawan Australia ini guys, dapat poin. Dan saya pun macam optimis juga Indonesia ini akan menang ke atas Australia kalau melihat kepada materi pemain. Karena kalau masuk gabungnya Oli Romeni yang dijangkakan akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 8 ini, kalau ada lagi Jero Redewell dan 2-3 pemain yang mungkin ada kejutan. Ini yang kita kadang-kadang kejutan ini secara mendadak akan dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Tapi kita nantikan guys apa kejutannya. Oke, kita lanjut. Mungkin sampai detik ini masih ada yang nggak nyangka jika timnas Indonesia benar-benar bisa sampai di titik seperti sekarang. Dulu, Betul. jangankan Piala Dunia, lawang mimpi tertinggi untuk jadi juara AFF aja, asli susahnya setengah mati. Ya walaupun sampai detik ini nggak pernah juara juga sih. Tapi intinya dulu Indonesia sering banget dianggap sebelah mata. Apalagi ketika kita ada di masa kegelapan, bahkan negara seperti Timor Leste pun mikir-mikir mau diajak uji coba. Namun sekarang, siapa yang tahu jika Indonesia udah sedekat ini sama Piala Dunia. Yang andai bisa meraih 6 poin di Maret nanti, maka laga melawan China bisa kita jadikan laga paling bersejarah. Sebab jika menang, 80-90% Indonesia akan lolos langsung menemani Jepang ke Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, apakah itu bisa? Kan gitu. Yap, sebenarnya melihat peta kekuatan di grup C setelah 6 pertandingan dilewati, nyatanya yang benar-benar bisa dianggap sebagai tim sangar ya cuma Jepang. Sedangkan sisanya bisa dianggap selevel. Dan itu terbukti dari perolehan poin yang ada. Maka dari itu, Pak Erick yang punya pengalaman mentereng di dunia sepak bola memahami jika peluang Indonesia untuk lolos cukup besar. Oleh karenanya, segala resiko ia ambil termaksud yaitu dinamika pergantian pelatih. Selain itu, penambahan pemain diaspora juga terus dilakukan biar kedalaman skuad tim Garuda jadi lebih balance. Dan kabar baiknya, Oli Romeni fix akan diambil sumpah 8 Februari 2025 mendatang barengan sama 2 pemain muda, Dion Marks serta Tim Gibbons. Diharapkan menjadi solusi terkait sulitnya tim Garuda mencetak gol lantaran sejauh ini berbagai nama yang ditaruh sebagai nomor 9 belum mampu menjawab permasalahan itu. Dion Marks dan juga tim Gibbons ini pemain di bawah U20 ya. Tapi Oli Romeni ini siapakah pasangannya nanti di bagian lini serang ya? Kita mengharapkan ada senjata baru untuk timnas Indonesia yang bisa menguatkan lini serang itu. Mungkin 2-3 pemain yang berkelas tinggi, yang bergrade A. Lebih lanjut dalam sebuah wawancara, sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, Ole menjelaskan soal perasaannya yang sangat bangga bisa mewakili negara sebesar Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak. Selain itu, Ole juga sudah tidak sabar bisa memberikan hal terbaik bagi tempat kelahiran neneknya yang udah tiada. Dan Ole menjelaskan betapa gilanya supporter Indonesia yang mana itu cukup membuat penasaran media setempat. Sebab harus diakui, kalau atmosfer supporter Indonesia khususnya timnas ketika main di GBK sangatlah luar biasa. Saya tidak sabar untuk bermain untuk negara sebesar ini. Nenek saya lahir di sana. Dia sudah meninggal dunia, tapi itu masih sesuatu yang bisa kuberikan kembali kepadanya. Sekali lagi, saya tidak sabar menantikan itu.
Menjadi Romini. pemain internasional adalah suatu kehormatan besar, khususnya bagi Indonesia. Ini adalah negara yang besar dan sepak bola sangat besar di sana. Ini sangat hidup. Saya pernah ke sana dan melihat beberapa hal dan itu sungguh sulit dipercaya. Saya menonton pertandingan dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan. Tegas penyerang 24 tahun. Wah, ini semangat yang kita mau ini, semangat oleh Romini itu. Sementara itu melihat segala sikon yang ada, tentu membuat pelatih Australia yang sekarang, Tony Popovic, merasa harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Sebab makin kesini, ia pun makin memahami jika apa yang pernah dirasakan Roberto Mancini sewaktu melatih Arab terkait Indonesia benar adanya. Terutama soal Erick Thohir yang sering membuat kejutan di detik-detik akhir. Tentu semua ingat soal masalah Martin Paes, di mana ketika itu Martin dikatakan baru bisa debut ketika matchday kedua saat bersua Australia karena katanya pendaftarannya telat. Tapi tiba-tiba pas H-1, pihak PSSI mengkonfirmasi jika Martin udah bisa langsung debut di matchday pertama yang ketika itu berakhir 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah. Hebatnya lagi, di matchday tersebut Martin mampu jadi benteng tangguh termaksud ketika menggagalkan penalti Salem Al-Dawsari plus peluang 1-1 melawan pemain Arab di akhir babak kedua. Dan merujuk pada sikon yang ada, Popovic yakin kalau proses oleh Romini nggak akan jadi yang terakhir. Sebab masih ada nama Jairo serta kabarnya 1 striker serta 1 kiper yang akan diproses paling lambat akhir Februari sampai awal Maret. Lebih lanjut perihal pergantian pelatih yang ada di kubu Indonesia, Tony Popovic mengakui bahwa dia sendiri belum memiliki bayangan bagaimana Indonesia akan bertanding melawan timnya. Ya, berdasarkan pengamatan Tony Popovic, Kluivert memang pernah menggunakan formasi dengan 4 dan 5 back. Dan menurutnya, pendekatan permainan yang diterapkan oleh Kluivert berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Namun, Tony Popovic juga mempertimbangkan peran Pastor yang bisa memberikan nuansa baru bagi tim Garuda. Oleh karena itu, wajar jika ia sejauh ini masih belum memiliki gambaran soal cara bermain tim Garuda, mengingat laga melawan Australia sendiri akan jadi debut bagi jajaran pelatih baru Timnas Indonesia. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisanya. Kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up, dan bagaimana mereka ingin bertahan. Dan kami juga harus fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November kemarin karena ada jeda selama 4 bulan. Dengan demikian, penekanan pada penguatan prinsip dan fondasi permainan menjadi prioritas utama bagi tim dalam menghadapi tantangan mendatang. Ucap Popovic dikutip dari ESPN. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja proses sumpah Ole nantinya bisa berjalan lancar sesuai rencana. Dan soal Dion serta Geppens, ya sebenarnya mereka ini diproyeksikan untuk tim U20 atau U23. Oh, itu Tapi tergantung, U20. jika Kluivert melihat ada hal yang menarik, bisa aja mereka dipanggil. Terutama tim Geppens, yang musim ini udah cukup banyak tampil bersama FC Emmen di Liga Tim 2 Belanda. Geppens. Terus kalau Jairo kapan? Gitu kan yang pasti netizen tanyakan. Halah kayak nggak tahu PR ini aja Jairo. bikin kejutan. Kemungkinan Jairo akan sepaket sama kedatangan 1 penyerang dan 1 kiper yang akan diproses selambat-lambatnya akhir Februari atau awal Maret mendatang. Pokoknya kita tunggu aja, kan gitu. Toh sebenarnya, di atas kertas secara kualitas materi pemain, kita itu bahkan lebih mentereng loh dari Australia sekalipun. Bayangin aja, Chases, Hisselkers, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ragnar Oratmangun mainnya di klub ternama Eropa. Belum lagi Kevin Dix yang udah punya pengalaman di level Liga Champions serta musim depan akan main di Bundesliga. Dan walaupun Ole Romini mainnya hanya di Championship, tapi level persaingan Liga Inggris itu beda. Ya intinya, kalau tim Garuda ini full tim, harusnya kita pede buat melawan siapapun. Ingat ya, pede, bukan pasti menang. So mudah-mudahan 2 pertandingan di bulan Maret benar-benar bisa kita maksimalkan. Agar di bulan Juni nanti, kita bermain dengan motivasi berkali-kali lipat, apalagi jika peluang ke Piala Dunia ibarat kata tinggal buka pintu, dah masuk gitu. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Oke guys, memang besar harapan rakyat Indonesia lah terutamanya dan juga fans-fans Indonesia yang berada di luar Indonesia juga, fans-fans fanatik, supporter yang begitu menantikan segala-galanya, menantikan Indonesia ini bila bermain ya. Karena mereka ingin melihat sesuatu perubahan yang sangat besar apabila pertukaran kepala kepelatihan dan juga jajarannya. Gitu juga dengan amunisi pemain baru ini. Sudah tentu PSSI juga sebenarnya telah melakukan yang paling terbaik
karena pemain-pemain diaspora yang datang ke Indonesia yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia itu sudah memikirkan bahwa Indonesia ini kini sangat sesuai untuk mereka bersama membina mimpi yang baru buat Indonesia layak ataupun lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi apapun, semangat dan perjuangan ini harus kita dukung sepenuhnya. Kita sebagai fans tegar timnas Indonesia saat ini, walaupun kami di Malaysia berlainan negara dengan Indonesia, tetapi ini tetap ASEAN. Satu-satunya wakil di ASEAN ini adalah Indonesia yang bisa mengangkat martabat sepak bola di ASEAN ini menuju ke tahap yang lebih tinggi. Jadi dengan lolosnya insya Allah Indonesia ini ke Piala Dunia, hanya perlu membuat kejutan ke atas Australia dan juga menang ke atas Bahrain. Ini kunci kejayaan timnas Indonesia. 80% ke 90% insya Allah Indonesia akan berada tepat dengan matlamat dan misi lolos ke Piala Dunia itu. Dan ini sebenarnya perkembangan yang baik. Bapak Erick Thohir menginginkan pemain-pemain selain daripada Oli Romini, Jairo Redewell, kemungkinan ada penjaga gawang Emil Audiro juga turut bergabung. Apabila Martin Pais ini memang wajib kekal menjadi first 11 ataupun starting 11, tetapi sekiranya mengalami kecederaan ataupun sebagainya dikenakan kartu kuning, maka Emil Audiro bersedia menjadi pengganti beliau, dan kedua-duanya punya pengalaman yang baik. Begitu juga di lini serang. Indonesia butuhkan 3 orang penyerang, kalau saya lah 3 orang penyerang yang berkualitas tinggi, yang mana mereka mampu mengucar-ngacirkan, membuat pertahanan lawan itu gentar. Itu yang kita inginkan sebenarnya untuk lini serang ini. Dan kita nantikan kejutan daripada Bapak Erick Thohir. Oke, kalau menurut kalian guys, siapakah lagi pemain diaspora di lini serang yang punya kualitas tinggi dan grade A? Mungkin kalian mengetahui, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jika kalian punya informasi yang terkini, perkembangan ataupun apa-apa yang terkait dengan perkembangan terbaru, boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.